Saya ingin menambahkan saja sementara nunggu yang lain naik ya. Mudah-mudahan Pak Adi Jambi bisa naik ya. Itu untuk ada obrolan yang ingin saya bicarakan karena semalam di grup VIP saya kena sinyal. Gak bisa naik ya. Naik bisa, cuman bisa mendengarkan saja, tidak bisa memberikan suara ya. Saya ingin sedikit memberikan pengalaman juga ya. Itu terkait khususnya bagi pioner, lebih fokus saya ya ke pioner yang gak bisa untuk mengoperasikan akunnya. Itu loh. Jadi kemarin sudah sempat saya bahas, cuman ini mungkin lebih spesifik lagi seperti itu. Yang mana sering mungkin ya bagi pioner yang nggak tahu apa-apa cara misalkan ya untuk melakukan proses KYC, kita tahu perlu bimbingan seperti itu. Nah, tapi ada sangkut pautnya dengan Pi dan GCP yang semakin booming seperti itu. Itu kita juga perlu waspada dan sangat hati-hati ya. Karena apa? Menurut informasi yang sudah sangat lama juga beredar, itu banyak kejadian yang mana ada oknum ya, ketua tim komunitas atau ketua referralnya itu justru memanfaatkan kepada pioner yang tidak tahu untuk mengoperasikan HP-nya ya atau akunnya seperti itu. Terlebih khusus kepada pioner yang kalau misalkan ingin contoh peer-to-peer atau barter ya. Oke, misalkan untuk kita tidak tahu, bisa menanyakannya ya. Caranya bagaimana, tapi yang perlu digarisbawahi jangan sampai HP-nya nih dikasihkan langsung ke orang yang membimbingnya. Gitu loh. Terus ditinggal. Hati-hati nih ya. Kadang mohon maaf, ini cuman gambaran saya saja ya. Jadi khawatirnya seperti ini. Oh ya udah, ini tolong dong saya belikan rokok dulu atau belikan kopi dulu ke warung. Nah, ini mungkin saya nggak tahu ada terjadi atau tidak, tapi gambaran saya untuk lebih waspada ya hal-hal seperti itu perlu diwaspadai gitu loh. Jadi jangan sampai HP-nya ya walaupun kita percaya, oke lah misalkan oh masa sih sama saudara gitu kan, masa sih sama teman gitu loh. Kita bagus percaya, tapi lebih baik lagi untuk kita hati-hati gitu loh. Karena kita tidak pernah tahu kan itu apa yang nanti akan terjadi gitu. Jadi kalau misalkan mohon maaf ya gitu, kalau misalkan kita menyerahkan HP kepada orang lain, terus orang lain itu kita sudah ada di akun Penpro kita, di P-browser kita, gitu kan. Terus apalagi memasukkan plus sandi dan sebagainya, itu terus ngecek-ngecek ke sandi login dan sebagainya. Nah, itu sangat berbahaya. Karena apa? Karena kasusnya sudah terjadi ya. Banyak pioner Jambi itu yang kecolongan gitu. Saya tidak tahu apa disebutnya ya, modusnya seperti apa, tapi ya itu salah satu gambaran saja yang mana misalkan ketika HP-nya sudah dipegang, karena kan kita tidak tahu nih, ini gimana Pak misalkan, oh ini saya coba lihat ya kan HP-nya. Nah, tidak apa-apa. Kita di saat orang lain itu melihat HP kita, kita pastikan jangan sampai ditinggal. Tuh, jangan sampai ditinggal dan tetap diawasi, gitu kan. Jadi kalau misalkan sudah melihat ke hal-hal yang sekiranya mencurigakan, ya mohon maaf Pak gitu. Itu kenapa ya harus melihat-lihat ke sandi login atau ke email dan sebagainya? Itu perlu dipertanyakan, gitu loh. Karena apa? Karena kejadiannya banyak banget ketika email sudah diketahui, prasas sandi diketahui, sandi login apalagi diketahui, maka akan otomatis apalagi prasas sandi ya, itu jangan pernah sampai. Ini Pak gimana saya coba untuk misalkan ini mohon maaf ya gitu. Ini banyak pioner yang mungkin belum belum ketat banget untuk dalam hal ini ya. Maksudnya misalkan ini gimana Pak cara copy paste prasas sandi saya. Nah, itu.
Khawatirnya ini kan Pak Injes juga dulu pernah katanya ya, coba di apa namanya, di kolom WhatsApp dulu seperti itu. Nah, ini justru berbahaya. Ketika misalkan di kolom WhatsApp, misalkan ditempel di situ, baru kita masukkan ke kolom perasa sandi. Iya, kalau misalkan di situ langsung terhapus ya di keywordnya itu. Kalau tidak, itu bisa saja, contoh saya ya, itu bisa misalkan saya pinjam HP-nya Pak Injes gitu kan, terus ditempel di WhatsApp. Nah, kebetulan Pak Injes dan saya tuh udah terhubung ya di WhatsApp. Nah, itu saya ketuk di situ, kirim ke WhatsApp saya, hapus lagi, nggak ketahuan. Nah, hati-hati ya, jangan sampai ditinggal. Saya hanya mengingatkan saja. Karena apa? Karena kalau misalkan justru hal-hal sepele yang seperti ini, jika sekiranya tidak diingatkan, ya, ini apa namanya ya, cara-caranya atau gambaran-gambaran kejahatan seperti itu ya, kalau tidak diperjelas, justru akan mungkin ada ya yang akan namanya kena lah, seperti itu ya. Itu hanya pengingat saja untuk semua, untuk tetap berhati-hati ya. Oke, barangkali ada yang ingin naik, nunggu dipersilahkan. Mudah-mudahan Pak Adi Jambi bisa menerima undangan mikrofonnya ya. Terima kasih. Kembali ke Miss Bill. Betul yang dibilang Mang Adem. Itu bukan hanya referral kita ya, tapi sesama teman pioner banyak juga yang nggak memahami, jadi kadang meminta tolong gitu ya. Yang emailnya bermasalah atau pembuatan email baru, pembuatan sandi baru, itu HP diserahkan total. Jadi ya ahli pioner tadilah yang mengoperasikan semua, dari mulai sandi, email, semua lah, sampai berakhir terverifikasi semua. Tapi yang dibuatnya itu kan dikirim ke WA, karena nggak sempat menyimpan di tempat catatan atau apa gitu kan, atau ditulis. Jadi sementara kebanyakan dikirim ke WA. Nah, ini tak simpan di WA aku katanya gitu. Itu kebanyakan. Jadi sekitar 60-70% banyak pioner yang memang awam sekali gitu, Bang Anton. Ya, Pak Junedi ya. Karena kenapa ya? Karena itu dari diri pribadi saya juga gitu kan. Maksudnya melihat tidak sedikit gitu kan, yang mana nggak usah jauh-jauh lah gitu kan, nggak usah jauh-jauh ke lingkup pioner yang mungkin semakin kesini ya bisa dikatakan semakin update, semakin mengupgrade diri ya tentang pengetahuan dan informasi. Tapi coba perhatikan ya, contoh ada saudara saya ya yang mau balas WhatsApp saja, yang mau menyimpan kontak telepon saja itu nggak bisa gitu loh. Kontak telepon kan itu misalkan ada orang ngirim ke WhatsApp ya, ini nomornya belum tersimpan, tolong dong di apa, gimana nih cara menyimpannya gitu kan. Itu hal umum di bagian mungkin yang sudah sangat paham ya kan, tapi tidak bisa kita pungkiri masih ada orang yang belum paham gitu terhadap hal-hal untuk mengoperasikan akun WhatsApp, Facebook dan sebagainya seperti itu. Nah, WhatsApp, Facebook, media sosial yang lainnya itu saya katakan umum. Segitu saja itu masih ada yang belum bisa. Apalagi Pi Network itu segala sesuatunya itu masih sangat baru. Bahkan yang ahli kripto sekalipun gitu loh, ya tetap belajar dengan segala sesuatu fitur-fitur baru yang dihadirkan oleh Picor Team. Tuh, jangankan pioner yang tidak bisa mengoperasikan apa-apa di Pi Network gitu kan, yang misalkan dikatakan suhu, tetap dia juga sama harus belajar. Karena apa? Ya karena memang semua yang ada di Pi Network itu baru. Tuh.
Ya ibarat sebuah aplikasi, kita melihat misalkan WhatsApp, Facebook dan yang lainnya, itu kan mungkin ke sini udah umum. Tapi kalau misalkan kita coba masuk ke aplikasi baru, ya otomatis kita harus belajar dan beradaptasi dengan aplikasi baru tersebut. Aplikasi apapun itu, gitu kan. Nah, ini yang terjadi kepada komunitas pioner ya, gitu loh. Jadi harus berhati-hati. Terima kasih Pak Junedi atas tambahannya ya. Jadi tolong disampaikan kepada yang lain untuk tetap waspada ya. Alhamdulillah nih Pak Adi Jambi sudah naik. Nanti akan kita lanjutkan obrolannya ya. Terima kasih. Kembali ke Miss Bill dan yang lainnya.